Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya. Hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seorang bos besar yang masuk ke dalam mobil mewahnya. Sebelum dia berangkat bekerja, dia bertanya kepada sopir pribadinya. Katanya seperti ini. Bagaimana kira-kira kondisi cuaca hari ini? Si sopir menjawab, seperti yang saya sukai, Pak. Karena penasaran dengan jawaban sopirnya, si bos kembali bertanya, bagaimana kamu bisa yakin seperti itu? Si sopir menjawabnya, begini Pak, saya sudah belajar bahwa saya tidak selalu mendapatkan apa yang saya sukai dan saya inginkan. Karena itu, saya selalu menyukai apapun yang saya dapatkan. Walaupun hari ini saya menginginkan hari yang cerah, namun kalau yang terjadi adalah mendung, saya menerima itu. Ataupun kalau saya menginginkan hujan, tetapi kalau yang terjadi adalah panas terik, saya tetap menerima itu. Itulah yang terbaik. Walaupun tidak seperti yang saya inginkan, saya harapkan, tapi saya yakin itulah yang terbaik. Kemudian si bosnya pun terdiam. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah singkat ini menggambarkan hati yang bersyukur. Dengan bersyukur, maka hidup kita senantiasa diliputi oleh rasa tentram,
damai, dan bahagia. Sebaliknya, hati yang tidak bersyukur akan senantiasa membebani kita. Kita akan selalu merasa kurang dan tidak pernah bahagia atas apa yang kita alami dalam hidup kita. Maka di dalam firman hari ini kita belajar bagaimana pemazmur bersyukur kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, dia datang ke rumah Tuhan. Kenapa dia datang kepada Tuhan? Karena dia yakin Tuhan akan menyambutnya dan membuka pintu baginya. Sebab hanya orang-orang yang benar yang diberikan akses masuk melalui pintu-pintu gerbang Tuhan. Orang yang memiliki hubungan benar dengan Tuhan, yang diberikan Tuhan masuk melalui pintu gerbangnya. Itulah yang mendorong pemazmur untuk datang ke rumah Tuhan, ke hadirat Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Dan yang luar biasanya pada hari ini, ada dua hal yang disyukuri oleh pemazmur. Yang pertama, pemazmur bersyukur karena Tuhan telah menjawabnya. Memang jawaban Tuhan tidak selalu sama seperti permintaan dan keinginan hati pemazmur. Tetapi jawaban Tuhan pasti selalu yang terbaik bagi pemazmur. Pemazmur itu percaya Tuhan selalu mendatangkan yang baik kepadanya. Karena dia yakin karena Tuhan itu adalah baik. Maka Tuhan yang baik akan mendatangkan yang baik bagi hidupnya. Tuhan tidak akan memberikan ular beracun pada orang yang minta roti. Tuhan tidak akan memberikan kalajengking pada orang yang minta telur. Inilah perkataan Yesus dalam kitab Injil yang menggambarkan bagaimana kebaikan Tuhan pada umat-umatnya. Maka karena itu, pemazmur dapat berkata, saat keadaan hidupnya tidak sedang baik, dia mampu mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Sebab dia memiliki hubungan dan pengenalan yang benar dengan Tuhan. Karena itu dia percaya bahwa setiap yang terjadi dalam hidupnya berada di dalam kontrol Allah. Sehingga dia percaya Tuhan menjawab doa-doa dan hidupnya. Lalu yang kedua yang disyukuri oleh pemazmur adalah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan. Bangsa Israel pernah mengalami seperti batu yang terbuang. Mereka dibuang, mereka terhina di tanah orang yang lain. Bahkan pemazmur sendiri di dalam teks ini pernah mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya. Di ayat sebelumnya dia berkata, dia berada di dalam kesesakan, dikelilingi oleh bangsa-bangsa, ditolak sampai jatuh. Situasi ini dirasakan oleh pemazmur seperti yang terbuang dan tidak dihargai. Tetapi dia melihat Tuhan berkarya dan memulihkan segalanya dengan baik. Bangsa yang terbuang itu telah kembali. Pemazmur yang pernah mengalami kesesakan telah ditolong oleh Tuhan. Semua itu adalah karena pekerjaan ajaib dari Tuhan yang memulihkan kehidupan umatnya. Dan kita tahu kisah ini tidak hanya berbicara tentang pemazmur dan bangsa Israel,
tetapi juga berbicara tentang Sang Mesias. Dia yang ditolak, yang dihina, tetapi akhirnya dialah yang menjadi batu penjuru kepada semua manusia, yang memberikan keselamatan kepada manusia. Maka pemazmur sungguh merasakan bahwa semua itu adalah karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kamu berada di titik yang terendah dalam hidupmu, ditolak, tidak dianggap, gagal, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Tuhan punya perbuatan ajaib untuk memulihkan kehidupan kita. Tuhan menyediakan hari pembebasan dan hari keselamatan. Karena itu bersorak-soraklah. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Angkatlah suaramu kepada Tuhan. Pada hari keselamatan itu, orang-orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Hidup mereka akan diterangi oleh Tuhan. Sehingga mereka tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan mereka tidak akan terjatuh. Dan mereka tidak akan tersesat. Sebab Tuhan memimpin hidup mereka. Itulah rancangan keselamatan yang disediakan Tuhan kepada umatnya yang percaya. Karena itu, puncak sukacita bagi orang percaya bukanlah saat dia meraih prestasi-prestasi besar dalam hidupnya, tetapi saat dia menerima keselamatan dari Tuhan. Sebab keselamatan dari Tuhan memberikan sukacita yang melebihi sukacita apapun dari dunia ini. Orang yang sungguh merasakan keselamatan dari Tuhan akan merasakan sukacita dan melahirkan sorak-sorai dan pujian dari dalam hidupnya kepada Tuhan. Maka saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan lain bagi pemazmur untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Maka sepanjang hidupnya, dia komit untuk meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan melalui hidupnya, melalui pujiannya, dan melalui segala sesuatu yang dia lakukan. Maka sungguh luar biasa. Mazmur 150 di ayat yang terakhir dituliskan, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Berarti segala yang bernapas, selama memiliki napas kehidupan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan. Sebab napas kehidupan yang kita miliki, setiap yang kita miliki hari ini, itu berasal dari Tuhan. Maka berikanlah syukur kepada Tuhan melalui hidup kita setiap saat. Oleh sebab itu, saudara-saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang kita miliki hari ini. Jangan hanya mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Sebab ketika kita selalu mengeluh dan bersungut-sungut, maka semua yang baik akan kita anggap buruk. Semua yang cukup akan kita anggap kurang. Semua yang positif akan kita lihat negatif. Tetapi sebaliknya, ketika kita bersyukur, sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, bisa kita hadapi dengan cara yang baik. Sesuatu yang sedikit yang kita terima, bisa kita katakan cukup dalam hidup kita. Sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita harapkan, yang tidak kita bayangkan, yang tidak kita inginkan pun,
dapat kita rasakan sukacita. Sebab apa? Sebab kita percaya orang yang bersyukur adalah orang yang selalu menerima kedaulatan pekerjaan Allah dalam hidupnya. Maka itulah yang senantiasa membuat orang yang bersyukur selalu bersukacita dan bahagia di dalam hidupnya. Maka hari ini katakanlah syukur kepada Tuhan. Naikkanlah pujian kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.